Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-23. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Kang Woo yang sedang berlatih sistem pernapasan bersama dengan Kim Si-hyun. Dengan teknik pernapasan tersebut, Kang Woo akhirnya bisa membentuk demonic crystal yang merupakan langkah awal untuk menjadi demon god. Kang Woo sangat senang dengan perkembangannya yang baru. Dia menyadari syarat terakhir untuk menjadi demon god adalah mengurangi pembentukan demonic energy di dalam tubuhnya. Dia bertanya, apakah kultus demon menggunakan kristal yang sama dengan yang dia miliki. Kang Woo kemudian berkonsentrasi untuk mencobanya. Kang Woo merasakan kristal itu sama jenisnya dengan milik kultus demon, namun memiliki konsentrasi yang berbeda. Kang Woo kemudian berencana untuk mencoba kekuatan barunya. Kim Si-hyun memberikan semangat agar Kang Woo semakin percaya diri. Kang Woo dengan cepat kemudian melayangkan pukulannya di sana. Lihatlah apa yang terjadi, betapa dahsyatnya efek pukulan dari Kang Woo setelah menguasai teknik pernapasan tersebut. Kim Si-hyun pun terkejut bukan main melihat kekuatan yang sangat luar biasa itu. Kang Woo merasakan ada sekitar 1/3 energi demon dari kristal yang terpakai untuk melayangkan satu pukulan. Kim Si-hyun memuji Kang Woo yang berhasil menguasai teknik kultivasi hanya dengan satu kali melihatnya saja. Kim Si-hyun bertanya, apakah teknik kultivasi itu sangat berguna? Kang Woo pun mengatakan, ya, dan itu sangat membantunya. Akan tetapi, Kang Woo menyayangkan kristal demon yang terbentuk masihlah kecil. Tapi jika dia terus menggunakannya, maka pasti kristal itu juga akan bertambah besar. Kang Woo kemudian mulai berkonsentrasi. Nampak Kim Si-hyun menunjukkan wajah khawatirnya melihat Kang Woo yang menggunakan teknik itu sambil berdiri. Kim Si-hyun menyebut akan ada efek buruk jika Kang Woo menggunakan teknik kultivasi sambil berdiri. Namun Kang Woo menunjukkan wajah aneh. Dan Kim Si-hyun juga, ia tidak menyangka kalau Kang Woo baik-baik saja. Jika kau tidak duduk teratai saat menggunakan teknik kultivasi, maka kau akan mengacaukan tenaga dalammu, ucap Kim Si-hyun. Namun Kang Woo menyebut kalau ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan mengontrol pintu 10,000 Demon Core. Teknik kultivasi Demon Crystal adalah peluang bagi Kang Woo untuk bertambah kuat. Kim Si-hyun kemudian menjelaskan bahwa dia bisa mempelajari teknik pernapasan lain jika menggunakan kekuatan dari Martial God. Tapi di situasi saat ini, teknik yang diajarkan kepada Kang Woo itulah yang paling kuat. Kang Woo mengakhiri latihan mereka hari ini, dan selanjutnya Kang Woo mengajaknya untuk pergi ke dalam dungeon rank S. Dan Kang Woo kemudian mengantarkan Kim Si-hyun menggunakan mobilnya. Meski Si-hyun bisa saja pulang menggunakan kereta, akan tetapi Kang Woo tetap memilih untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di halaman rumah, Kang Woo kemudian dikejutkan dengan melihat sesuatu. Ada beberapa orang pendekar pedang bertubuh besar sedang berjaga di sana. Kang Woo melihat ada sesuatu yang tak beres di tempat itu. Kim Si-hyun bertanya kepada mereka, siapakah mereka yang ada di sana? Salah satu dari mereka kemudian memperkenalkan diri. Namanya adalah Nam Gongjin, kapten dari unit ketiga Guild Heavenly Sword yang berasal dari Cina. Mereka mengatakan bahwa Sword Emperor, pemimpin dari Heavenly Sword, ingin bertemu dengan Cloud Dragon dari Korea, yaitu Kim Si-hyun. Mereka meminta agar Kim Si-hyun ikut bersama mereka. Terkejut dan bertanya, apakah maksudmu sang Sword Emperor yang bernama Chun Mujin?
Mendengar pertanyaan dari Sihon, pria yang bernama Namgong itu menunjukkan wajah kesalnya. Dia kesal karena Kim Sihon menyebut nama pemimpin mereka dengan sembarangan. Dia memerintahkan agar Kim Sihon ikut saja dengan mereka. Kang Woo yang melihat pria itu memaksa Kim Sihon, dia juga mulai kesal dengan sikap orang-orang tersebut. Namgong meminta agar Sihon ikut saja dengan mereka dan pesawat sudah disiapkan. Kang Woo kemudian menepuk pundak Sihon dan akan segera menghadapi mereka yang telah kasar kepada Sihon. "Woi botak, kau belajar bahasa kami dari mana?" tanya Kang Woo. Pria itu pun kelihatan sangat kesal dengan Kang Woo yang berani mengata-ngatainya. "Kau bicara seperti itu seakan-akan kita sudah saling mengenal saja," ucap Kang Woo lagi. Pria itu benar-benar dibuat kesal. Lihatlah aura-aura mengerikan menyelimuti tubuhnya. Dia bertanya kepada Kang Woo, "Siapakah kau?" Kang Woo juga tidak tinggal diam. Dia membalasnya dan berkata kalau ia adalah kakak dari Kim Sihon. Namun Namgong menyebut bahwa kakak dari Sihon yang bernama Kim Yong Hon sedang berada di penjara. Kang Woo pun mengaku kalau ia adalah kakak angkat dari Sihon. Namgong meminta Kang Woo untuk minggir karena bos mereka hanya tertarik dengan Cloud Dragon saja. Namun Kang Woo berkata kalau ia sama sekali tidak peduli dengan Heavenly Sword yang membuat pria botak itu semakin kesal saja. Namgong yang sudah sangat marah kemudian mengeluarkan aura mengerikan. "Jika kau tidak ingin orang ini terluka, ikutlah dengan kami, Kim Sihon," ucap pria tersebut. Akan tetapi Kim Sihon juga ikut melawan dan dia memerintahkan agar pria botak itu tidak macam-macam dengan Kang Woo. Meski bos mereka meminta agar mereka membawa Sihon tanpa kekerasan. Namun melihat situasi seperti ini, Namgong kemudian berencana untuk memberi Kim Sihon dan Kang Woo sedikit pelajaran. Akan tetapi, Kang Woo kemudian dengan cepat sudah berada di hadapannya dan menahannya untuk mengeluarkan pedang. Seketika itu juga, wajah dari Namgong langsung berubah. Dia merasakan Kang Woo bukanlah hunter biasa. "Jika kau mengeluarkan pedang itu, akan kupastikan bahwa kau tidak akan pernah bisa kembali ke negaramu," ucap Kang Woo. Namgong sangat kesal karena ia merasa sedang diancam oleh hunter lemah di sana. "Jangan buat aku tertawa. Bagaimana kau berani? Dasar hunter dari negara kecil," ucap pria itu yang sudah siap untuk bertarung. Kang Woo kemudian bergerak dengan cepat ke arah pria itu di sana. Kang Woo memegang tangan pria itu dengan sangat kuat. Bahkan pria itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dengan santainya Kang Woo kemudian mengajak Sihon untuk membawa para tamu tak diundang itu untuk pergi ke tempat makan. "Ayo kita makan dan kirim orang-orang ini dengan baik," ucap Kang Woo. Singkat cerita, mereka pun kini sudah berada di restoran Kimchi Jjigae. Nampak para pria dari Heavenly Sword sudah babak belur dihajar oleh Kang Woo. Namgong merasa rendah karena dia dikalahkan oleh hunter Korea, bahkan ditarik-tarik seperti pelayan saja. Makanan pun telah dihidangkan di hadapan mereka. Pria botak itu bingung dengan makanan yang ada di hadapannya. "Apa ini? Dasar kacau," ucap pria itu. Kang Woo yang mendengar hal itu pun kembali menunjukkan wajah yang sangat mengerikan. Singkat cerita, kita kemudian langsung dibawa ke markas guild Heavenly Sword. Saat ini Namgong yang telah babak belur melaporkan situasi kepada tuannya, bahwa seseorang yang mengaku kakak dari Sihon meminta jika bos ingin bertemu dengan Sihon, maka bisa langsung saja datang ke Korea. "Jadi kau dikirim untuk membawa Sword Dragon dengan hormat ke Cina. Akhirnya kalah telak lalu kembali ke sini?" tanya bos dari Heavenly Sword. Sungguh Namgong tak pernah menyangka kalau ia akan direndahkan seperti ini saat berkunjung ke Korea. Pada waktu itu, Kang Woo menggila karena satu makanan yang dihina oleh Namgong. Pria dan wanita yang merupakan pimpinan Heavenly Sword pun tertawa. Mereka menertawakan laporan yang dibawa oleh bawahannya itu. Itu sangat konyol. Lalu kemudian bos Heavenly Sword itu mengarahkan serangan kepada bawahannya. Namgong pun langsung terpukul mundur dari hadapan bosnya. Namgong telah dipecat dari guild mereka. Seseorang yang tidak mematuhi stigma kesatria tidak punya tempat di Heavenly Sword, ucapnya. Wanita yang merupakan anaknya kemudian bertanya apakah mereka akan pergi ke Korea.
Ya, tentu saja, karena mereka telah susah payah mengundang kita, kata bos Heavenly Sword. 1 minggu setelah utusan dari Heavenly Sword Guild mengunjungi Korea. Sejak saat itu, Kang Wu hanya fokus pada mengultivasikan energi demon melalui teknik pernapasannya. Bahkan saat makan, saat dia tidur dan istirahat sekalipun. Hingga demonic kristal sudah bertumbuh sebesar kepalan tangan. Itu wajar saja, karena Kang Wu menggunakan teknik kultivasi pernapasan bahkan saat bertarung dan juga berlatih. Meski terus saja berusaha, namun Kang Wu belum memenuhi syarat terakhir dari Extreme Demonic Body. Rekan-rekannya kemudian memanggil Kang Wu dan mengatakan bahwa waktu istirahat telah selesai. Kang Wu dan kawan-kawan hari ini mereka seperti biasa melakukan perburuan di dalam dungeon rank S. Echidna terlihat khawatir dengan Kang Wu. Ia berpesan agar Kang Wu tidak memaksakan diri, dan jika butuh bantuan panggil saja Echidna. Baiklah, kita akan mulai perburuan ini saat kita melihat target, ucap Kang Wu. Mereka kemudian mulai mengamati monster yang ada di sekitar sana. Ada satu monster yang terpisah dari kelompoknya. Kang Wu kemudian memerintahkan kepada Echidna untuk memulai aksinya. Selanjutnya, Kang Wu harus menghentikan monster itu untuk memanggil teman-temannya, karena itu bisa menyusahkan mereka. Kang Wu menggunakan teknik Authority of Silence untuk menghilangkan suara di sana. Nampak Echidna sudah berada di belakang monster tersebut, dan Echidna mulai berkonsentrasi serta siap untuk menggunakan skillnya. Dalam sekejap monster itu berhasil dikalahkan oleh mereka. Mereka kemudian lanjut mencari monster lain. Pertarungan dan kerjasama yang baik diperlihatkan oleh Kang Wu dan rekan-rekannya. Echidna bertanya apakah dia melakukannya dengan baik. Seolah juga tak mau kalah. Dia terus memberikan support kepada hunter lainnya yang sedang beraksi. Yunbi membaca mantra-mantra sihirnya untuk menyerang para monster. Yunbi menggunakan teknik yang disebut dengan Lightning Spear di sana. Dalam sekejap monster itu terkena serangan sihir dan semakin melemah. Untuk mengakhiri monster itu, selanjutnya adalah giliran dari Kim Si-hon. Dengan pergerakan yang sangat indah, Kim Si-hon berhasil menebas monster itu dengan bentuk kelima dari teknik Dragon Sword. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan monster ogre raksasa. Tentu saja mereka sangat senang berhasil menangkap monster tingkat tinggi, yaitu pada dungeon rank S. Kang Wu sangat senang melihat perkembangan dari rekan-rekannya. Bukan hanya tentang naik level, namun juga pengalaman bertarung melawan musuh yang kuat. Saat mereka merayakan kemenangan, tiba-tiba Kang Wu mendengar suara monster yang mendekat ke arah mereka. Benar saja, ada beberapa monster ogre raksasa yang mendekat ke arah mereka. Sepertinya mereka terpancing mencium bau darah dari monster yang telah dikalahkan sebelumnya. Kang Wu dengan cepat menggunakan skill yang ia sebut dengan Authority of Darkness. Namun sesuatu kemudian muncul dan menebas 3 monster ogre itu sekaligus. Akhirnya kami menemukanmu, ucap beberapa orang misterius yang muncul di hadapan Kang Wu. Apakah kau adalah kakak dari Kim Si-hon? Tanya mereka kepada Kang Wu. Rupanya, orang yang tiba di sana adalah Chong Mujin, ketua dari Guild Heavenly Sword yang anak buahnya telah dihajar oleh Kang Wu. Mujin meminta maaf atas tindakan dari bawahannya kepada Kang Wu. Karena Mujin menggunakan bahasa Cina, oleh karena itu dia juga mengikut sertakan penerjemah di sana. Akan tetapi, Kang Wu mengatakan kalau dia tidak butuh penerjemah. Kang Wu mengaku bisa memahami bahasa Cina dan menyebut bahwa setiap orang bisa meminta maaf dengan kata-kata saja. Mujin kemudian menundukkan kepalanya dan lagi dia meminta maaf kepada Kang Wu atas kesalahan dari bawahannya. Tentu saja hal ini membuat mereka terkejut. Bagaimana bisa seorang bos dari Heavenly Sword menundukkan kepala di hadapan hunter Korea? Kang Wu yang melihatnya pun menjadi tidak enak karena melihat dari jabatan serta pengaruh dari Mujin di dunia hunter. Aku berjanji kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi, ucap Mujin kepada Kang Wu. Ho, berjanji? Apa kau berjanji? Tanya Kang Wu dengan wajah penuh curiga. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Akankah pertarungan hebat akan tersaji pada chapter berikutnya?
Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.